Jadi kenapa Efraim dan Menashe itu jadi milik Israel? Karena nanti hitungan 12 suku dari Yosef sendiri jadi 2 gitu ya. Nah, nampaknya itu untuk menggantikan Lewi mungkin ya, atau ada yang bilang menggantikan Dan di Wahyu itu ya, di kitab Wahyu. Jadi Yosef yang satu sendirian menjadi 2, Efraim dan Menashe. Jadi Efraim Menashe jadi keturunan, dianggap keturunan Yakob. Nah, ini mungkin ada tafsir-tafsir yang lain tentang hal ini ya, atau tradisi-tradisi yang lain tentang hal ini. Itu mungkin nubuatan juga ya. Karena nanti terbukti Efraim itu jadi bangsa yang besar, lebih besar dari Menashe. Jadi Israel Utara itu ketuanya ya Efraim, karena saking banyaknya tentaranya. Kalau yang selatan Yehuda. Jadi Efraim dan Yehuda itu jadi 2 bangsa atau suku bangsa yang dominan di Israel. Ini ya, jadi 3 nama leluhur itu disebut karena memang Yakob pengennya begitu ya. Jadi namanya nama leluhurnya Abraham dan Ishak. Jadi tiga generasi itu harus disebut 3 nama itu. Yosef jadi ya terbukti ya. Jadi apa istilahnya? Pemimpin di antara saudara-saudaranya. Itu nubuatan dari Tuhan sendiri dan digenapi. Memang ini pengalaman spiritual yang seharusnya kita alami juga di masa sekarang gitu. Jadi orang yang beriman seharusnya punya relasi khusus dengan Tuhannya, bisa bicara langsung, punya perjanjian dan sebagainya. Jadi ya memang itu yang harus ditempuh gitu ya. Itu yang harus dialami Yosef gitu. Ya, itu legal ground orang terpilih, dan ya kita tidak tahu kita di bagian mana gitu ya. Kita jadi orang terpilih sebagai apa, punya peran apa, itu masing-masing orang kan beda-beda, unik, dan harus tahu Tuhanmu berbicara kepadamu apa gitu ya. Apakah ada suatu perjanjian khusus denganmu? Nah, itu yang seharusnya kita alami masing-masing gitu ya. Shalom Aleichem, kita kembali ke Translation Diary di pasal 48 dari Kejadian ya. Sesudah itu terjadilah seseorang berkata kepada Yosef, lihatlah bapamu sakit. Lalu ia membawa kedua anaknya, Menashe dan Efraim bersamanya. Seseorang memberitahukan kepada Yakob, dan dia berkata, lihatlah anakmu Yosef datang kepadamu. Maka Israel segera menguatkan dirinya dan duduk di tempat tidurnya. Udah tua sekali ya, 147. Yakob berkata kepada Yosef, Tuhan yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kenaan dan memberkati aku. Lalu bersabda kepadaku, lihatlah, ini petik aja ya, aku akan membuat engkau beranak cucu dan melipat ganda. Aku akan membuat engkau beranak cucu, melipat gandakan engkau dan menganugerahi engkau, serta ini dulu, dan menganugerahi engkau menjadi himpunan bangsa-bangsa. Serta aku akan memberikan tanah ini kepada keturunan sesudah engkau sebagai milik selama-lamanya. Sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Misraim sebelum kedatanganku kepadamu di Misraim, mereka adalah milikku, yaitu Efraim dan Menashe.
Sama seperti Ruben dan Simeon, mereka adalah milikku. Dia mengklaim kepemilikan ya. Keturunanmu yang kau peranakan sudah mereka adalah milikmu. Mereka akan disebut berdasarkan nama-nama saudara-saudara mereka di dalam barisan mereka. Jadi kenapa Efraim dan Menashe itu jadi milik Israel? Karena nanti hitungan 12 suku dari Yosef sendiri jadi 2 gitu ya. Nah nampaknya itu untuk menggantikan Lewi mungkin ya, atau ada yang bilang menggantikan Dan di Wahyu itu ya, di kitab Wahyu. Jadi Yosef yang satu sendirian menjadi 2, Efraim dan Menashe. Jadi Efraim Menashe jadi keturunan, dianggap keturunan Yakob. Nah, ini mungkin ada tafsir-tafsir yang lain tentang hal ini ya, atau tradisi-tradisi yang lain tentang hal ini. Di ayat 7, sedangkan aku pada saat kedatanganku dari Padan Aram ya, Rachel telah meninggal di sisiku di tanah Kanaan ketika masih berjarak cukup jauh menuju Efratah, dan aku telah menguburkan dia di sana di jalan ke Efratah, yaitu Bethlehem, di ibunya Yosef ya. Israel melihat anak-anak Yosef dan dia berkata, siapakah ini? Yosef berkata kepada bapaknya, mereka anak-anakku yang telah Tuhan berikan kepadaku di sini. Nah, maka dia berkata, sekarang bawalah mereka kepadaku supaya aku memberkati mereka. Adapun mata Israel telah kabur karena tuannya, dia tidak dapat melihat. Lalu ia mendekatkan mereka kepadanya dan dia mencium mereka, lalu memeluk mereka. Israel berkata kepada Yosef, aku tidak pernah berpikir untuk melihat mukamu, tetapi lihatlah Tuhan telah menunjukkan kepadaku keturunanmu juga. Lalu Yosef mendorong mereka ke depan, menjauh dari lututnya, dan dia bersujud dengan mukanya ke tanah. Yosef membawa keduanya, Efraim di tangan kanannya pada sebelah kiri Israel, Menashe di tangan kirinya pada sebelah kanan Israel, dan dia mendekatkannya kepadanya. Jadi Menashe itu kan yang sulung ya sebenarnya. Jadi biar nanti tangan kanannya Yakob menuju Menashe, pengennya Yosef begitu. Nah, namanya Israel ini malah di-cross ya, tangannya disilangkan. Namun Israel mengulurkan tangan kanannya dan menumpahkannya di atas kepala Efraim meskipun dia yang muda, dan dengan tangan kirinya di atas kepala Menashe dia telah menyilangkan tangannya karena Menashe yang sulung. Nah, itu mungkin nubuatan juga ya. Karena nanti terbukti Efraim itu jadi bangsa yang besar, lebih besar dari Menashe. Jadi Israel Utara itu ketuanya ya Efraim, karena saking banyaknya tentaranya. Kalau yang selatan Yehuda. Jadi Efraim dan Yehuda itu jadi 2 bangsa atau suku bangsa yang dominan di Israel. Dia memberkati Yosef dan berkata, Tuhan yang di hadapannya leluhurku, Tuhan yang di hadapannya, artinya petik ya, Tuhan yang di hadapannya leluhurku Abraham dan Ishak menjalani kehidupan, Tuhan yang memelihara aku selama hidupku sampai hari ini, malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, biarlah dia memberkati anak-anak muda ini. Oke. Biarlah namaku dan nama leluhurku Abraham. Oh ini ya, jadi 3 nama leluhur itu disebut karena memang Yakob pengennya begitu ya. Jadi namanya nama leluhurnya Abraham dan Ishak. Jadi tiga generasi itu harus disebut 3 nama itu. Dan biarlah mereka bertambah-tambah sebagai kumpulan orang banyak di tengah-tengah negeri ini. Ketika Yosef melihat bahwa bapaknya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim dan hal itu tidak baik di matanya,
Maka dia menggenggam tangan bapaknya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Menashe. Janganlah demikian bapakku, karena inilah yang sulung, tumpangkanlah tangan kananmu di atas kepalanya. Ini tidak ada polanya ya, tergantung wangsit ya, ini ilham. Namun bapaknya menolak dan berkata, aku tahu anakku, aku tahu ia juga akan menjadi suatu bangsa dan dia juga akan menjadi besar. Namun demikian saudara yang muda akan menjadi lebih besar daripadanya dan keturunannya akan menjadi banyak bangsa. Ya, dan nubuat itu udah hak prerogatif ya. Dia memberkati mereka pada hari itu dengan katanya gitu ya. Olehmu Israel akan dia memberkati mereka pada hari itu katanya. Olehmu Israel akan memberkati dengan berkata. Olehmu Israel akan memberkati. Apa ini kok ada aneh kalimatnya? Olehmu. Ya, nanti dicek aja lah. Biarlah Tuhan menempatkan engkau seperti Efraim dan seperti Menashe. Dia menempatkan Efraim di depan Menashe. Israel berkata kepada Yosef, lihatlah aku hampir meninggal, tetapi Tuhan ada bersama kamu dan akan membawa kamu kembali ke negeri leluhurmu. Dia sudah tahu, sudah waktunya dekat. Aku telah memberikan kepadamu satu bagian di atas saudara-saudaramu yang telah kurampas dengan pedang dan busurku dari tangan orang-orang Emori. Oke, itu bagian dari pasal 48 sudah selesai. Jadi sebagai anak Rachel ya, anak Yosef jadi ya terbukti ya. Jadi apa istilahnya? Pemimpin di antara saudara-saudaranya. Itu nubuatan dari Tuhan sendiri dan digenapi. Memang ini pengalaman spiritual yang seharusnya kita alami juga di masa sekarang gitu. Jadi orang yang beriman seharusnya punya relasi khusus dengan Tuhannya, bisa bicara langsung, punya perjanjian dan sebagainya. Jadi ya memang itu yang harus ditempuh gitu ya. Itu yang harus dialami Yosef gitu. Ya, itu legal ground orang terpilih, dan ya kita tidak tahu kita di bagian mana gitu ya. Kita jadi orang terpilih sebagai apa, punya peran apa, itu masing-masing orang kan beda-beda, unik, dan harus tahu Tuhanmu berbicara kepadamu apa gitu ya. Apakah ada suatu perjanjian khusus denganmu? Nah, itu yang seharusnya kita alami masing-masing gitu ya. Nah, ini di tahap 2 ini memang juga sedang mempergumulkan pengalaman-pengalaman spiritual gitu. Di 2019 sampai 2026 itu jadi targetnya ya, 7 tahun. Ada pembangunan pengalaman-pengalaman spiritual yang lebih. Sebelumnya sudah ada, tapi ada hal-hal yang harus lebih dibangun secara intensif, secara khusus. Apakah nanti akan seperti para tokoh Alkitab yang bisa punya perjanjian dengan Tuhan? Nah, itu bagian dari roadmap yang akan kita alami di El Sadik gitu ya. Semoga kita juga mengalami pengalaman-pengalaman spesial dengan Tuhannya Abraham, dengan Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub juga. Dan sebagai Nazarim, cabang dari Sion yang sebenarnya berhak juga atas pengalaman-pengalaman itu. Semoga kita mengalami sendiri, dan dari situlah kita kenal Dia itu Tuhan yang hidup, yang hayah dan yang hawah gitu. Amin.